Halo, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di Ngobrol Pemerintahan. Ya, saya Wawan kembali lagi menemani Anda untuk membahas dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia. Ya, kali ini kita akan membedah potensi. Kalau di 2 hari yang lalu kita membahas Jateng dan DKI Jakarta. Nah, hari ini kita coba melompat ke Pulau Sulawesi, tempat tinggal saya sendiri gitu ya. Kita akan membahas terkait Pilgub Sulsel 2024, mencoba membedah potensi kemenangan dua pasangan kandidat yang bersaing sengit di Pilkada 2024 di Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati sebagai incumbent versus Dani Pomanto dan Ashar gitu ya. Kira-kira strateginya seperti apa, bagaimana kekuatan masing-masing, dan siapakah yang berpeluang menang? Mari kita bahas. Oke. Mungkin pertama kita akan bahas terkait gambaran umum kandidat gitu ya. Nah, untuk memulai ayo kita kenali dulu nih dua pasangan tersebut gitu ya. Yang pertama, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati. Ya, kalau bisa dibilang ini mempresentasikan kontinuitas gitu ya, atau pengalaman pemerintahan yang dimana ya Andi Sudirman saat di periode sebelumnya kan menjabat sebagai gubernur, dan sedangkan Ibu Fatmawati ini adalah sosok yang dikenal sebagai pimpinan visioner gitu ya, terutama perannya sebagai wakil wali kota Makassar sebelumnya, yang dimana memang ketika melihat sosok dari Andi Sudirman Sulaiman ini kan memang sosok yang religius, dan kalau dilihat dari Bu Fatmawati ini sebenarnya ditopang dari suaminya gitu ya sebagai ketua DPW gitu ya, nah, Partai Nasdem di Sulawesi Selatan. Nah, yang kedua mungkin di sisi lain ada pasangan Dani Pomanto dan Ashar gitu ya. Ini adalah kombinasi kekuatan inovasi dan kekuatan populis gitu ya, yang dimana Dani Pomanto ini adalah mantan wali kota 2 periode yang dikenal sebagai kepemimpinannya yang unik dan kebijakan pro rakyat, dan sedangkan pasangan Ashar ini adalah memiliki akar kuat dari komunitas lokal yang mampu memperkuat jaringan mereka hingga ke daerah pedalaman. Karena sekali lagi Sulsel ini bukan cuma berbicara tentang Makassar, tapi berbicara tentang 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Setelah kita coba berkenalan singkat terkait dua pasangan calon tersebut, karena sekarang kita coba membahas terkait peta kekuatan dan strategi dari satu pasangan calon dulu gitu ya, dari Andi Sudirman dan Fatmawati. Kita mulai dengan pasangan Andi Sudirman dan Fatmawati dulu. Bisa dibilang dukungan besar dari pasangan ini tuh cukup gede gitu ya, apalagi disokong oleh partai yang cukup gede atau koalisi yang cukup gede. Bisa dibilang mungkin ini adalah tim plus gitu ya, yang dimana juga sebenarnya Andi Sudirman ini sebelumnya adalah sebagai gubernur. Andi Sudirman ini bisa dibilang telah membangun citra sebagai pemimpin yang peduli pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal gitu ya. Dan mungkin beberapa program unggulannya juga ya, seperti terkait peningkatan irigasi pertanian dan pengembangan pariwisata daerah gitu ya, yang mungkin ini bisa menjadi modal besar untuk meraih suara pemilih. Bahkan kalau dilihat dari background chick-nya, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ini kan merupakan adik gitu ya, merupakan adik kandung dari Menteri Pertanian di eranya Jokowi, bahkan di eranya Prabowo sekarang gitu ya, Bapak Andi Amran Sulaiman gitu. Bahkan kalau kita menelisik lagi ya, dari support dananya dan segala macam ini didukung sama pengusaha yang cukup terkenal di daerah timur gitu ya, ada Haji Isyam gitu. Ternyata emang dia ada sepupunya juga gitu. Nah, selanjutnya dari sisi Ibu Fatmawati gitu ya, ini cukup melengkapi ya kekuatan pasangan ini dengan pengalamannya pemerintahan lokal dan pendekatan yang dekat dengan masyarakat, terutama ya kaum perempuan dan kelompok muda gitu ya. Strategi mereka terlihat fokus pada mempertahankan basis loyal ya, dan memperluas pengaruh di wilayah yang belum optimal dijangkau. Nah, kalau dari background check-nya, Ibu Fatmawati ini merupakan istri dari Bapak Ande Rusdi gitu ya, yang merupakan ketua Partai Nasdem untuk Sulsel. Nah, ini sepak terjang Partai Nasdem sendiri di Sulawesi Selatan ini cukup bagus ya di periode kali ini gitu ya. Bahkan bisa jadi pemenang untuk
legislatif di Provinsi Sulawesi Selatan gitu. Jadi ini sesuatu kombinasi yang cukup unik dan cukup menarik, bahkan bisa dibilang ini kombinasi yang sangat kuat gitu ya untuk di Sulawesi Selatan. Yang satunya merupakan incumbent, yang satunya sokongan dari partai atau sokongan dari legislatifnya juga cukup kuat. Lanjut ke kekuatan dan strategi dari Dani Pomanto dan Ashar gitu ya. Nah, kita coba beranjak nih satu-satu. Dani kalau bisa dibilang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang inovatif gitu ya, dan dekat dengan rakyat. Program ini programnya mungkin yang cukup familiar ya, Lorong Garden gitu ya, Lorong Garden, dan inisiatif pro UMKM-nya di masa kepemimpinannya sebagai wali kota masih membekas di benak masyarakat gitu ya, dengan slogan anak lorongnya Makassar gitu. Nah, di satu sisi ada Bapak Ashar gitu ya. Tapi sebelum ke Bapak Ashar, kalau dilihat dari background check-nya dari Pomanto ini merupakan sosok pengusaha yang cukup sukses juga gitu ya. Bahkan kalau dilihat dari background ceknya juga dari data LHKPN gitu ya, sumber kekayaannya juga termasuk salah satu calon gitu ya, calon gubernur yang cukup kuat gitu ya dari sisi logistik gitu ya, dari posisi pendanaannya. Jadi ya cukup kuat juga. Nah, di satu sisi ada Bapak Ashar gitu ya. Bapak Ashar ini sebagai tokoh lokal yang punya jaringan kuat menjadi aset penting untuk merangkul daerah-daerah yang selama ini mungkin merasa kurang terwakili dalam pemerintahan provinsi gitu ya. Strategi mereka cenderung menonjolkan perubahan dan menyasar pemilih yang menginginkan pendekatan baru dalam pembangunan di Sulawesi Selatan. Jadi bisa disimpulkan memang pertarungan di dua pasang calon ini cukup menarik untuk kita tunggu gitu ya. Yang satunya mengusung untuk continuity-nya atau keberlanjutannya, di satu pasangan yang lainnya ini adalah terkait perubahan gitu. Kalau dilihat dari faktor penentu kemenangannya ya, ada beberapa faktor penentu kemenangan di Pilkada Sulawesi Selatan ya 2024 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama mungkin dilihat dari basis massa tradisional gitu ya, di mana pasangan Andi Sudirman dan Fatmawati ini keunggulannya di basis massa tradisional, terutama di wilayah yang sudah menikmati hasil program pemerintahan provinsi sebelumnya gitu ya. Namun pasangan Dani dan Ashar ini ya mencoba untuk menembus hal tersebut gitu ya, melalui narasi-narasi perubahan gitu. Yang kedua mungkin dilihat dari faktor kampanye digitalnya gitu ya, digital campaign-nya. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial di Sulawesi Selatan ya, jadi pendekatan kampanyenya harus menjadi sesuatu hal yang penting dari sisi digital campaign-nya. Yang dimana ya Dani yang bisa dibilang Dani yang dikenal aktif ya dalam platform digital, mungkin ya memiliki sedikit keunggulan dalam hal ini gitu ya. Namun Andi Sudirman juga bisa memanfaatkan capaian pemerintahan sebagai bahan kampanye online. Tapi ini bisa jadi dua hal yang akan berbeda. Di satu sisi mungkin Bapak Andi Sudirman bisa melihat ini sebagai potensial untuk jadi bahan kampanye, tapi ketika Pak Dani Pomanto juga bisa melihat ya ada kekurangan di masa pemerintahan Bapak Andi Sudirman, ya itu juga mungkin yang bisa diangkat gitu ya. Ya terlihat di beberapa debat yang sudah dilakukan sebelumnya, saling serang ya antara capaian dan tidak ada capaian gitu ya di masa pemerintahan Andi Sudirman ketika menjabat sebagai gubernur provinsi Sulsel dan Bapak Dani Pomanto sebagai wali kota Makassar gitu ya. Yang ketiga mungkin faktornya adalah terkait isu lokal gitu ya. Isu seperti pengelolaan anggaran, keberlanjutan pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan akan menjadi tema yang cukup sentral gitu ya. Yang dimana ya pasangan yang mampu memberikan solusi konkret atas isu-isu ini ya mungkin akan kemungkinan besar akan memimpin di Sulawesi Selatan nantinya gitu. Iya, itu sedikit gambaran terkait beberapa faktor penentu kemenangannya. Mungkin akan lanjut ke bagaimana sih sebenarnya proyeksi kemenangannya gitu ya. Proyeksi kemenangannya ini ada sesuatu hal yang menarik gitu ya. Dan setelah tadi kita coba membahas terkait gambaran umum kandidatnya, terus kekuatan dan strategi masing-masing pasangan calon, terus faktor-faktor penentu kemenangannya di
di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin ini sedikit gambaran ya terkait analisis proyeksi kemenangannya kira-kira seperti apa gitu ya. Dengan segala dinamika yang ada ya, peluang kemenangan akan sangat bergantung pada kemampuan kedua pasangan untuk memobilisasi pemilih pada saat peak campaign atau pada hasil pemungutan suara gitu ya. Jadi penentunya memang di tanggal 27 November itu gitu, di peak campaign-nya gitu atau di hasil pemungutan suaranya. Yang dimana sebenarnya kalau dilihat secara kasat mata ya pasangan Andi Sudirman dan Fatmawati ini memiliki keunggulan dari segi pengalaman, kesinambungan program gitu ya. Sedangkan Dani Pomanto ini membawa energi perubahan yang berpotensi menarik kelompok pemilih muda gitu ya dari segmen kritis lainnya. Satu hal yang pasti gitu ya, hasil akhir akan mencerminkan preferensi masyarakat Sulawesi Selatan gitu. Apakah mereka akan melanjutkan pembangunan yang sudah ada atau mencoba arah baru dengan pendekatan yang berbeda gitu. Tapi ketika dibicara tentang arahnya gitu ya, kan ditentukan nanti di tanggal 27 itu gitu. Nah, ketika mungkin ada pertanyaan menyeleneh, gimana menurut Om Wawan gitu ya terkait analisisnya gitu dari dua pasangan ini ya. Kalau saya sih mungkin bisa melihatnya mungkin dengan dukungan partai, dengan elektabilitas yang selama ini sudah keluar gitu ya, serta threshold dari legislatif segala macam, mungkin Andi Sudirman cukup dikuatkan gitu ya dari pertarungan dua pasangan ini gitu. Ya tapi akan berbeda cerita nanti di tanggal 27 siapa yang akan menjadi penentunya gitu. Yang akan menjadi penentunya adalah ya warga masyarakat Sulawesi Selatan gitu. Yang mungkin pada akhirnya Pilkada Sulawesi Selatan 2024 ini bukan hanya soal memilih pemimpin gitu ya, tapi ini juga menentukan arah masa depan provinsi ini gitu ya. Baik Andi Sudirman dan Fatmawati maupun Dani Pomanto dan Ashar yang membawa visi besar untuk Sulawesi Selatan gitu. Jadi ya harapan kita mudah-mudahan di tanggal 27 November ini berjalan dengan baik, mudah-mudahan pilkada damai yang selalu digaungkan oleh beberapa stakeholders yang ada di Indonesia atau ada di Sulawesi Selatan ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Support dan dukungan buat beberapa stakeholders, ada KPU, Bawaslu, Polri, tentara dan segala macam ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Mari kita gunakan hak pilih kita di tanggal 27 November untuk memilih kepala daerah gitu ya, wali kota ataupun gubernur. Mungkin sekian gitu ya dari sedikit gambaran dan analisa dari saya secara personal gitu ya terkait potensi pilkada yang ada di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran juga ya bagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih mungkin teman-teman yang sudah mendengar. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya gitu ya, dan terus